Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil qahhar allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala al-laila wan nahar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah salat Isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mau dilanjut atau mau bercanda dulu nih adik-adik? Lanjut dulu nggih, bercandanya nanti setelah selesai salat tarawih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, jamaah sekalian? Alhamdulillah, walaupun di suasana yang harusnya kita berselimut, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan ringankan kita untuk menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid ini sebagai diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon jangan ada gangguan suara ya. Ada 3 fase kehidupan seseorang ketika menjalani hidup di dunia ini. Yaitu fase pertama yaitu fase dalam kondisi lemah. Kemudian fase kedua adalah fase kondisi kuat. Dan terakhir akan kembali menjadi lemah kembali. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dalam kondisi lemah, itu dari kondisi bayi sampai dengan anak-anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kondisi lemah itu yaitu kuat. Kondisi remaja awal, dewasa sampai dewasa akhir. Kemudian setelah kondisi kuat tersebut, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian kembali lemah dan beruban. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang kehendaki dan Dia Maha mengetahui dan Maha menghendaki segala sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sesuai sebagaimana kalau kita belajar perkembangan psikologi, Pak, ada fase namanya bayi sampai dengan anak-anak, kemudian ada fase remaja awal, itu mulai dari 13 tahun. Ini sudah mulai kuat. Bali, nanti awal Bali, misalnya untuk laki-laki 15 tahun, untuk perempuan katakanlah 9 tahun. Ini sudah masuk remaja awal. Sampai nanti remaja akhir, yaitu menjelang usia 15 sampai dengan 18 tahun. Kemudian masuk dewasa awal, yaitu dari 19 tahun sampai dengan 25 tahun. Ini masa yang kuat. Kemudian dewasa awal, yaitu usia 25 sampai sekitar 39 tahun. Mungkin nanti akan dewasa akhir, yaitu 40 sampai dengan 60 tahun. Kalau saya perhatikan di sini rata-rata usianya ini usia dewasa awal. Yang usianya pensiunan kayak Pak Umar ini cuma 1-2. Banyak ya kayak Pak Umar, kemudian Pak Bun dan sebagainya. Ini dewasa akhir.
Nah, kira-kira ada sinyal apa dari ayat ini? Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kondisi pertama kita lemah, kemudian kuat. Yang mana artinya kita harus memaksimalkan kondisi kuat kita untuk beramal soleh, untuk memperbanyak amal ketaatan, karena nanti akan tiba waktunya kita akan kembali lemah. Jadi jangan menunggu hadir ke masjid, nunggu nantilah kalau sudah pensiun gitu. Belum tentu umurnya sampai usia pensiun. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan dalam Quran surat Al-Mu'min, wa minkum may yutawaffa. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum dewasa, atau bahkan kita pernah mendengar ada anak-anak, bayi dan sebagainya wafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di usia inilah mari kita tingkatkan amal ketaatan, karena katanya nih Pak, kalau warga perumahan itu banyakkan adalah usia produktif. Makanya menjadi sasaran Posbindu, walaupun kabar saya dengar Posbindunya sudah bubar nih Pak. Karena mungkin merasa sudah pada sehat nih Pak. Yakin gulanya nggak bakal tinggi. Gulanya nggak tinggi, terus darahnya juga stabil insya Allah. Kecuali yang sering mampir ke bandaran, mungkin darahnya tinggi-tinggi gitu Pak. Dan berkaitan dengan umur ini, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memintai pertanggungjawaban. Bahkan dipertanyakan secara khusus di usia yang kuat ini atau usia produktif ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam hatta yus'al." Tidak akan bergeser kaki anak Adam ketika dikumpulkan di padang mahsyar sampai ia ditanya beberapa hal. Yaitu pertama, an umrihi fima ablah wa an syababihi fima afna. Tentang umurnya digunakan atau dihabiskan untuk apa? Kemudian tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa? Apakah untuk pusreng misalnya? Ataukah untuk futsal setiap waktu misalnya? Itu akan dipertanyakan secara khusus. Kemudian, pusreng nggak tahu ini bapak-bapak. Tanya sama anak-anak yang di belakang masih tahu. Kemudian tentang hartanya akan ditanya, fima iktasabahu, dari mana dia memperolehnya, wa fima anfaqahu, dan dari mana pula dan kemana pula dia infakkan. Itu akan ditanyakan. Kemudian juga akan ditanyakan tentang apa yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada usia yang bisa dikatakan istimewa dalam Al-Qur'an ini, yaitu ketika beranjak usia 40 tahun. Sebenarnya usianya Ustadz Anang ya, Ustadz. Udah 40 belum Ustadz? Oh, tambah 5. Ternyata senior ini. Ketika sudah menjelang usia 40 tahun, ada satu doa yang hendaknya dilantunkan oleh seorang hamba ketika menginjak usia 40 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan, minta agar bisa beramal soleh. Ini ada di surat Al-Ahqaf. Saya lupa ayatnya apakah 12 atau 13. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, posisinya sebelah kiri paling atas, Pak. Di awal juz 26. Itu ada, nanti kalau nggak nyatet atau mungkin dengar tapi nggak langsung hafal, bisa dibaca di rumah. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan. Kayaknya juga sering dibaca ini oleh salah satu imam kita di sini. Termasuk juga kemarin Ustadz Adam Rizkala kalau nggak salah. Ustadz, saya mah lupa. Saya juga lupa. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minas sholihin. Dan perbaikilah keturunanku, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan juga sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, para ulama pernah menyebutkan bahwasanya usia 40 tahunnya adalah warning. Warning itu udah peringatan. Bahkan ada yang menyebutkan kalau sudah sampai usia 40 tahun,
tidak ada minat untuk menjalankan ketaatan agama atau tidak ada minat untuk mempelajari, memperdalam ilmu agama, maka waspadalah. Bisa jadi nanti akan menjadi akhir yang kurang bahagia, alias tidak happy ending ya Pak. Nah, mudah-mudahan kita yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya yang sudah menjelang usia 40 tahun atau 40 tahun awal, maka amalkanlah doa ini. Doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan untuk bersyukur, bahkan meminta untuk agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar bisa beramal sholih, meminta agar diberikan atau dianugerahi keturunan atau perbaiki keturunannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wanil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.